kelompok 4 dengan saya Putri dan teman saya Juliari dan juga Raffi. Di sini kami akan membuat video tugas tentang kasus Ibu Kota Nusantara yang terdiri dari 3 aspek, tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan manajemen risiko, yang dibimbing oleh dosen se-Ventura dengan mata kuliah tata kelola perusahaan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek nasional terbesar untuk menciptakan pusat pemerintahan modern, hijau, dan berkelanjutan. Jakarta menghadapi berbagai masalah kronis seperti banjir, kemacetan, penurunan muka tanah, serta ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Melalui UU Nomor 3 Tahun 2022, pemerintah menetapkan pembangunan IKN sebagai proyek jangka panjang dengan 3 tahap hingga 2042. Lokasi IKN dipilih karena posisinya yang strategis di tengah Indonesia dan memiliki potensi sumber alam yang besar. Namun, proyek ini menimbulkan berbagai persoalan, membengkakkan anggaran dari 466 triliun menjadi lebih dari 500 triliun, ketidakjelasan pendanaan, isu lahan dan masyarakat adat, risiko ekologis seperti deforestasi dan hilangnya biodiversitas, serta dugaan masalah etika bisnis dalam proses tender dan investasi. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN memerlukan tata kelola, manajemen risiko, dan praktik bisnis yang transparan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Kasus-kasus utama dalam pembangunan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menghadapi berbagai kasus besar yang mempengaruhi aspek lingkungan, sosial, hukum, dan teknis. Antara lain, yang pertama deforestasi dan pelanggaran lingkungan. Pembukaan lebih dari 50.000 hektar hutan tanpa AMDAL memadai menyebabkan kerusakan biodiversitas, hilangnya habitat satwa, peningkatan risiko kebakaran, serta kontribusi pada emisi karbon dan perubahan iklim. Yang kedua, korupsi dan masalah pengadaan lahan. KPK menemukan dugaan suap dalam transaksi lahan bernilai ratusan miliar dan kontrak tanpa tender transparan. Pembengkakan anggaran dari 466 triliun menjadi lebih dari 500 triliun memicu indikasi inefisiensi dan potensi penyelewengan. Yang ketiga, relokasi penduduk dan isu HAM. Sekitar 2.000 keluarga adat Dayak dan Bugis direlokasi tanpa kompensasi layak, memicu konflik dan laporan pelanggaran hak atas tanah adat oleh Amnesty International. Yang keempat, keterlambatan infrastruktur dan masalah teknis. Proyek terhambat karena kondisi tanah gambut yang tidak stabil menyebabkan biaya tambahan dan risiko keselamatan. Persaingan investasi asing Cina versus Jepang juga memunculkan isu geopolitik dan kepentingan politik dalam proyek. Perusahaan atau proyek dalam tata kelola pembangunan IKN. Yang pertama, governance atau tata kelola. 1. Transparansi dan akuntabilitas lemah. Yang kedua, otorita IKN memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan independen. Yang ketiga, kasus korupsi dan kontrak tanpa tender atau misalnya PT Wika, PT Utama Karya bertentangan dengan prinsip good governance dan standar OECD. Yang kedua, pendanaan. 1. Bergantung pada APBN, investasi swasta, dan pinjaman luar negeri. Yang kedua, anggaran membengkak dari 466 triliun hingga lebih dari 500 triliun akibat keterlambatan dan inefisiensi. Yang ketiga, Bank Dunia mengkritik minimnya studi finansial sehingga proyek rentan defisit dan ketergantungan pada investor asing. Yang keempat, biaya tambahan muncul dari isu lingkungan dan relokasi penduduk. Yang ketiga, stakeholder. 1. Stakeholder kunci pemerintah, perusahaan swasta, masyarakat adat, investor asing. Yang kedua, proses relokasi menunjukkan pengabaian hak masyarakat adat, Dayak, dan Bugis. Yang ketiga, perusahaan tertentu mendapat keuntungan besar, sementara masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam keputusan. Yang keempat, protes Walhi dan Greenpeace memperlihatkan buruknya manajemen stakeholder. Penerapan manajemen risiko pada proyek IKN. Yang pertama, deforestasi dan pelanggaran lingkungan. Pemerintah menerapkan manajemen risiko melalui koordinasi otorita IKN, penggunaan teknologi hijau, audit internal, anggaran, serta program relokasi penduduk. Upaya ini berfokus pada risiko teknis seperti kondisi tanah gambut dan efisiensi pembangunan. Yang kedua, korupsi dan masalah pengadaan lahan. Namun, ketidakadaan AMDAL yang memadai menyebabkan kerusakan lingkungan tidak terantisipasi, risiko korupsi tetap tinggi karena kurangnya pengawasan independen, dan konflik sosial muncul akibat minimnya pelibatan masyarakat adat. Pembengkakan anggaran dan penilaian Bank Dunia menunjukkan bahwa manajemen risiko IKN belum mengikuti standar internasional dan masih rentan terhadap risiko besar di masa depan. Potensi
Potensi pelanggaran dan penerapan etika bisnis dalam proses pembangunan. Yang pertama, transparansi. Transparansi proyek IKN lemah karena proses tender dan pengadaan tidak dilakukan secara terbuka, termasuk kontrak lahan yang diberikan tanpa kompetisi. Minimnya publikasi anggaran dan data lingkungan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum dijalankan sesuai prinsip etika bisnis. Yang kedua, integritas. Integritas proyek tercoreng oleh kasus suap dan korupsi dalam pengadaan lahan, serta relokasi masyarakat adat tanpa kompensasi layak. Praktik ini menunjukkan bahwa kejujuran dan kepatuhan hukum belum diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas juga rendah karena pembengkakan anggaran dan kerusakan lingkungan tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas. Pengawasan lembaga seperti KPK belum cukup kuat untuk memastikan evaluasi dan tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Kontra pembangunan IKN dari perspektif adat Kalimantan. Pembangunan IKN dipandang sebagai masyarakat adat sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, sebagian lainnya khawatir karena proses pembangunan dinilai kurang melibatkan mereka, berpotensi menghilangkan tanah adat, menggeser identitas budaya, serta memicu ketimpangan sosial akibat arus pendatang dan perubahan tata ruang. Namun, dengan demikian, IKN menghadirkan peluang modernisasi sekaligus risiko bagi berkelanjutan budaya dan ruang hidup masyarakat dan Kalimantan. Rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola dan risiko. Yang pertama, reformasi governance dan pendanaan. Yang kedua, penguatan manajemen risiko. Yang ketiga, peningkatan etika bisnis. Kesimpulan, IKN dibangun untuk mengatasi masalah Jakarta, namun pelaksanaannya menghadapi isu besar seperti deforestasi, korupsi, relokasi paksa, dan keterlambatan pembangunan. Proyek ini didominasi kepentingan bisnis dengan manajemen risiko dan etika bisnis yang lemah. Masyarakat adat melihat peluang ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap budaya, sementara ekosistem Kalimantan terus terdegradasi. Meski konsep kota hijau menarik investor, kepercayaan publik belum kuat karena berbagai kontroversi. Secara keseluruhan, IKN berpotensi menjadi modal pembangunan berkelanjutan, tetapi membutuhkan reformasi tata kelola, etika, dan partisipasi agar manfaat adil serta tidak merusak lingkungan. Sekian dari materi yang kami sampaikan pada hasil video ini, semoga bermanfaat.